distribusi normal itu menggambarkan bahwa pada saat kita mengumpulkan data dan data kita semakin banyak, nanti potretnya akan seperti ini. Bahwa data yang kita kumpulkan itu nanti yang nilainya kecil itu ada tapi sedikit. Nanti tinggi ini namanya frekuensinya, ya, banyaknya. Ya, kalau dia tinggi, ini semakin tinggi berarti jumlahnya semakin banyak. Kalau dia semakin rendah, jumlahnya semakin sedikit. Jadi, kalau kita melakukan percobaan, kemudian percobaan itu adalah acak kontinu. Kalau datanya tambah banyak, maka nanti hasil percobaan kita akan mendapatkan nilai yang rendah itu sedikit. Dan itu juga akan mendapatkan nilai yang tinggi itu sedikit. Sementara nilai yang paling banyak itu berada di rata-rata, di tengah. Seperti itu. Jadi nanti waktu Anda UTS, kita kalau mengumpulkan nilai UTS, bisa jadi potretnya juga bisa mengikuti distribusi normal, bisa juga mengikuti distribusi yang memiliki kemiringan tersendiri. Bisa miring ke kiri atau ke kanan. Nanti nilai UTS Anda nanti secara keseluruhan, karena mahasiswa pengikut mata kuliah STA 2 banyak, kalau digabung jadi satu, itu pasti nanti ada yang nilainya rendah. Tapi yang jumlahnya, yang nilainya rendah, jumlah mahasiswanya sedikit. Dan pasti ada yang nilainya sangat bagus. Dan itu juga jumlahnya tidak akan banyak. Sementara yang paling banyak akan terkumpul di nilai rata-rata. Kalau rata-rata UTS nanti 70, berarti sebagian besar mahasiswa nilainya ada di sekitar nilai 70. Kalau rata-ratanya 80, berarti sebagian besar akan berada di nilai 80. Yang 100 ada lagi sedikit. Mungkin yang nilainya cuma 40 juga ada, tapi sedikit. Seperti itu. Nah, itu adalah potret atau fenomena data normal. Ya, dia mengikuti distribusi normal seperti itu. Jadi kalau digambar seperti ini. Nah, banyak sekali kejadian ya yang kita lihat ya, walaupun awalnya sebuah kejadian itu masuk kategori binomial, Poisson, hipergeometrik dan sebagainya, tapi pada saat nanti datanya sangat banyak dan seterusnya, itu bisa juga variasi datanya akan mengikuti pola-pola distribusi normal, ya. Nah, maka distribusi normal adalah distribusi yang dimudahkan dalam penggunaannya. Kurva normal yang seperti ini, ya, yang tadi pun dijelaskan di awal, itu kita gambarkan bahwa nilai tengah di sini adalah rata-rata. Kemudian keragaman data sebesar ini kurva kiri dan kanannya sebesar simpangan baku. Jadi kalau kita gambar di tengahnya rata-rata, maka simpangan baku adalah kelebaran dari kurva. Seperti itu. Nah, sifat kurva normal itu ada beberapa atau karakteristiknya ada beberapa. Yang pertama, titik tengah atau nilai pemusahan itu kalau kurvanya normal, maka nilai rata-rata akan sama dengan nilai median, akan sama dengan nilai modus jika distribusinya normal. Nilai rata-rata akan sama dengan nilai median dan akan sama dengan nilai modus. Yang kedua, kurva akan berbentuk simetris. Maksudnya kelengkungan sisi kiri dan kelengkungan sisi kanan sama, namanya itu simetris. Jadi melengkungnya atau penyebarannya atau simpangan bakunya
antara kiri dan ke kanan sama, itu namanya simetris. Oke. Yang ketiga berbentuk asimptotis. Ya, jadi keruncingannya pun juga tidak terlalu runcing, gitu ya. Jadi kurvanya ini tidak terlalu landai, tidak terlalu runcing, tidak terlalu condong ke kiri dan juga tidak condong ke kanan, tapi di tengah, seperti itu. Kemudian kalau kita ngambil sampel, harusnya datanya akan hampir sama dengan populasi. X adalah sampel, mu adalah populasi. Artinya kalau sampel kita semakin banyak, harusnya gambaran datanya menyerupai gambaran populasi yang sesungguhnya. Jadi kalau mahasiswa Ubaya itu 1000, saya ngambil 100. Kalau 100 ini distribusinya normal, 100 ini akan hampir sama dengan yang 1000. Kemudian luas daerah di bawah kurva adalah 1. Maksudnya luas kurva ini bisa kita pakai untuk menghitung probabilitas, karena nilai total dari luas kurva ini 1. Sehingga karena simetris, berarti 50% luas kurva di sisi kiri dan 50% luas kurva di sisi kanan. Karena tadi kan simetris, berarti separuh di sisi kiri, separuh di sisi kanan. Nah, itu asumsi kurva normal. Ya, nggak terlalu runcing, nggak terlalu landai, kiri dan kanan lengkungannya hampir sama, seperti itu. Tengahnya adalah rata-rata, sama dengan median, sama dengan modus. Terus sampelnya itu menyerupai populasinya, seperti itu ya. Nah, minggu lalu waktu kita belajar binomial, kita belajar Poisson, kita belajar hipergeometri, kita punya fungsi yang kita pakai untuk menghitung nilai probabilitasnya. Nah, distribusi normal juga ada fungsinya. Fungsi distribusi normal adalah seperti ini. Sigma kali akar 2 kali pi dikalikan E pangkat minus X min U kuadrat dibagi 2 sigma kuadrat. Jadi fungsinya cukup kompleks. Kalau kita menghitung manual agak rumit, karena fungsi ini kalau menghitung probabilitasnya harus pakai integral antara minus tak terhingga sampai plus tak terhingga. Jadi nggak mudah. Kalau minggu lalu kita belajar menghitung probabilitas binomial, paling cuma ada faktorial, pembilang menyebut faktorial gitu ya. Kalau Poisson paling-paling hanya E pangkat minus lambda. Kalau hypergeometrik paling rumus kombinasi. Masih ingat ya minggu lalu ya? Paling rumus kombinasi, faktorial, E pangkat gitu. Tapi kalau normal ini fungsinya lebih kompleks gitu ya. Sehingga memang kalau kita bicara menghitung manual dari probabilitas distribusi normal itu nggak mudah dan lama gitu ya. Sehingga nanti kita akan mencoba menggunakan cara yang lebih sederhana, tidak dengan menghitung integralnya. Oke. Nah, menghitung yang sederhana melalui apa? Menggunakan tabel. Tapi dipastikan dulu kalau mau menggunakan tabel, oke, dipastikan dulu seperti syarat yang tadi itu, syarat yang ini 1, 2, 3, 4, 5 harus dipastikan dulu. Ya, karena kalau kurvanya terlalu landai, kita sudah belajar di step 1 yang landai ini namanya pratik-kurtik. Itu nggak memenuhi syarat kurva normal. Atau yang terlalu runcing, yang merah ini, yang landai itu leptokurtik, yang runcing merah itu
Sebentar. Hijau ya, benar ya. Hijau itu meso, biru itu platin, merah itu lepto. Berarti ini leptokurtik, ini platykurtik, yang ini mesokurtik. Jadi dipastikan dulu kurvanya mesokurtik. Artinya kita mengasumsikan kurva kita adalah mesokurtik. Nah, kurvanya tidak terlalu landai. Kita pastikan dulu atau kita asumsikan. Artinya distribusi kurva normal dengan mu sama dan sigma berbeda. Mu-nya sama di tengah, tapi sigmanya berbeda. Yang leptokurtik itu sigmanya terlalu kecil. Yang platykurtik itu sigmanya terlalu lebar. Maka kita pastikan dulu bahwa sigma atau simpangan bakunya harus meso. Itu, ya. Nah, kalau melihat kurva itu melihatnya selalu dua ya, rata-rata dan simpangan baku. Kalau ini rata-ratanya, ini tiga kurva ini sebetulnya kalau dari sisi keruncingan semua sama. Artinya tiga kurva ini semuanya sama, tapi rata-ratanya beda. Satunya di sini, rata-ratanya rendah. Ini rata-ratanya sedang di sini, 300-an lah. Kalau ini 150-an. Sementara ini 450-an. Jadi di tiga kurva ini keruncingannya sama, lebar variannya sama, kesimpangan bakunya sama, tapi pemusatannya beda. Oke, di sini pusatnya di 150-an, di 300-an, 450. Jadi ini sigma sama, mu yang berbeda. Kalau tadi yang ini mu sama karena terpusat di sama, semua pusatnya sama, tapi simpangan bakunya beda. Ada yang kecil, ada yang gede, gitu. Ya, jadi cara bacanya gitu. Karena harus melihat ini dua, rata-rata dan simpangan baku. Kalau ini rata-ratanya sama, simpangan baku beda. Tapi kalau yang ini simpangan baku sama, rata-ratanya berbeda. Jadi itu cuma cara membaca kurva normal. Nah, kalau ini sudah rata-ratanya sama, simpangan bakunya juga rata-ratanya beda, simpangan bakunya juga beda. Ya, yang asuransi itu rata-ratanya 85, tapi yang farmasi 850. Sementara yang asuransi simpangan bakunya 68, tapi farmasi simpangan bakunya 234. Jadi ini beda kurva. Ternyata rata-rata dan simpangan bakunya berbeda. Cara membaca. Nah, tadi Ibu sudah sampaikan fungsi normal itu rumusnya sangat kompleks, sehingga kita akan menggunakan asumsi kurva normal untuk mencari nilai probabilitas. Untuk bisa menggunakan cara yang mudah, kita akan menggunakan tabel normal. Tabel ini sudah mewakili perhitungan integral dari fungsi normal. Diulangi, tabel itu sudah menggantikan perhitungan integral dari fungsi normal. Ibu tampilkan lagi ya fungsi normalnya. Ini fungsinya. Fungsi ini harus dihitung integralnya. Oke. Fungsinya seperti ini, menghitung integral. Jadi tidak mudah untuk mencari nilai probabilitas distribusi normal. Ini probabilitas ya, seperti itu ya. Dan X-nya itu biasanya karena luasan itu ada batas bawah, ada batas atas. Terus fungsinya itu kita pakai fungsi itu. Nah, fungsinya berarti itu kita pindahkan ke sini. Oke, seper sigma kali 2 pi kali
E pangkat minus X min mu kuadrat ini, yang benar itu ini, dibagi 2 sigma kuadrat. Karena rumit menggunakan perhitungan integral untuk mencari probabilitas, maka kita akan pakai tabel normal. Syaratnya apa? Syaratnya kita asumsikan distribusinya mengikuti normal standar atau normal baku. Apa normal baku? Maksudnya rata-rata 0, simpangan baku 1. Itu asumsi. Terus nanti nilai X kita transformasi atau kita ubah menjadi nilai Z. Cara mengubahnya pakai rumus ini. Z sama dengan X min mu dibagi sigma. Jadi semua nilai X dirubah jadi Z. Contoh saya tadi mengukur tinggi badan. Percobaan saya mengukur tinggi badan. Satu persatu ini tak ukur tinggi badannya. Satuannya misal sentimeter, 155 cm, 158 cm. Data saya satuannya senti semuanya. Itu X. Maka kalau saya nggak mau pakai rumus integral, nilai X tadi saya ubah menjadi nilai Z. Caranya gimana? Pakai rumus ini. X bar dikurangi rata-rata dibagi simpangan baku. Jadi tadi kumpulan data saya tadi, saya cari rata-ratanya dan saya cari simpangan bakunya. Kalau sudah, saya masukkan rumus transformasi Z. Kalau berubah X jadi Z, maka saya nanti bisa pakai tabel Z. Gitu saja. Jadi tahapannya cuma mengubah X menjadi Z, habis itu membaca tabel Z, langsung ketemu probabilitas tanpa harus menghitung integral. Seperti itu. Jadi saya sudah bilang silakan bawa tabel. Kita akan belajar membaca tabel, gitu, ya. Oke, ini yang tadi itu. Ya, kalau disederhanakan pun juga masih seperti ini, rumit banget, ya. Oke. Nah, tabel Z itu yang kita pakai, kita sepakat pakai tabel yang seperti ini. Itu ada kurva normal, ada garis tengahnya, terus di bawahnya 0, ini 0. Silakan cari sendiri karena di sini nggak terlalu jelas. Ini 0. Dan kita pakai yang seperti itu, di tengah ini 0. Ya, di sisi kiri itu minus Z. Sekali lagi, ini tabel normal, jadi tidak ada angka X, adanya angka Z. Di sini itu plus Z, ini plus. Oke, tadi udah bilang kiri itu kecil, kanan itu besar. Tapi karena tengahnya 0, maka kirinya kan lebih kecil, itu pakai minus. Kanannya pakai plus. Ya, karena kiri lebih kecil daripada kanan. Ini dipahami dulu. Saya dulu ngajarin tabel ini satu pertemuan sendiri, hanya ngajarin tabel. Tapi sekarang sama Bu Jul, saya harus dipaksa menyelesaikan, menyampaikannya 2 pertemuan menjadi 1 pertemuan. Jadi saya nggak punya banyak waktu. Kalau dulu saya cuma baca gini toh 1 pertemuan, ya, sampai paham baca tabelnya. Nanti minggu depan baru latihan soal. Kalau saya dulu gitu. Jadi pertemuan pertama cuma baca tabel, pertemuan kedua latihan soal. Karena sekarang dipampatkan jadi 1 pertemuan, saya cuma membahas 1-2 soal, lainnya belajar sama asisten. Nggak akan cukup waktunya. Lainnya dengan asisten. Oke ya, karena maunya kan kemarin pertemuan kedua belajar SPSS dulu macam-macam. Gitu. Jadi kita manfaatkan. Tapi intinya harus bisa baca tabel. Oke. Konsepnya ini dulu ya. Soalnya nanti saya kalau sudah gambar kurva, Anda harus bisa ngikutin mengapa itu cara melihatnya seperti itu. Oke.
plus, kurvanya itu yang diarsir atau warna biru itu selalu di sisi kanan dari 0. Perhatikan dulu. Anda akan bingung kalau nggak benar-benar sejak awal mendengarkan penjelasan saya. Yakin, pasti bingung nanti kalau saya sudah melihatkan cara melihat tabel. Melihat itu gampang, tapi mana yang harus dilihat itu yang agak membingungkan. Tabelnya itu tengah 0, kiri itu minus, kanan itu plus. Sekali lagi ini nilai Z bukan X. Jadi awal X diganti Z dulu. Oke, kalau sudah, kurvanya itu selalu nilai tabel itu adalah daerah sisi kanan dari 0. Selalu, tidak ada istilah sebelah kiri. Kanan sisi 0. Jadi, apa yang ada di angka di dalam tabel ini ada luasan daerah antara 0 ke arah kanan. Dia nggak pakai arah kiri. Tapi kurva kita simetris. Jadi walaupun cuma diketahui sisi kanan, kalau saya butuh sisi kiri saya bisa pakai. Karena seperti jendela, kayak pintu ditutup kiri kanan ya luasnya sama. Ya, mau saya buka ke kiri, mau saya buka ke kanan, luasnya sama. Kan kita bicara luasan, gitu ya. Tapi di tabel itu selalu 0 ke kanan, 0 ke kanan, seperti itu. Nggak ada yang ke kiri. Sekali lagi tabel Z itu macam-macam ya. Kita sepakat pakai yang bentuknya ini. Kalau Anda buka buku statistik yang lain, mungkin bentuknya nggak seperti ini. Biasanya tabel Z itu ditaruh di belakang, di lampiran. Karena macam-macam bentuknya, supaya mahasiswa nggak bingung, asisten dan dosen sama pakai bentuk ini tabelnya. Ya mungkin suatu saat ada buka lagi, kok tabelnya beda ya Bu? Ya beda, bisa beda. Tapi maksud saya sekali Anda bisa buka tabel ini, baca tabel ini, suatu saat buka tabel-tabel yang lain, mungkin tinggal nyesuaiin. Ya, saya punya buku quality control for statistik, itu tabelnya ada minusnya. Kalau ini kan ada minus. Saya punya buku lagi itu ada minusnya. Ada yang plus tapi full 100%, kalau ini kan 50%. Jadi macam-macam tabel itu. Ya, tapi nanti kalau diajarin semua bingung mahasiswa. Jadi nanti diajarin cuma satu saja. Nggak usah belajar yang lain ya. Seperti itu ya. Jadi selalu 0 ke kanan seperti itu. Artinya apa? Misal contoh di sini, ini Z-nya adalah 1,25. Cara baca gimana? Ke bawah dulu caranya. 1,2. Nah, ini 1,2. Ini 1,2. Terus desimal keduanya ke atas 0,05. Jadi kalau digabung antara baris dan kolom 1,25. Itu cara membaca seperti itu. Ya. Cara bacanya nilai Z-nya hanya ada 2 desimal, nggak ada lebih dari 2. Jadi kalau ini Z, nilai Z 1,25, ini kan mulai 0,0 ke bawah 1,2, terus dilanjutkan yang atas ini 0,0, misalnya 0, 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05. Nah, ini di sini digabung. Itu nilai Z 1,25. Kalau 1,62, ya ini 1,6, ini 2. Berarti ini. Berarti di sini. Berarti cara bacanya. Oke. Jadi 1 desimalnya ada di sini, desimal keduanya di atas. Kita nggak pakai desimal ketiga, keempat nggak ada. Cuma itu aja. Itu ya caranya. Terus angka yang ada di sini adalah angka luas kurva. Angka ini adalah angka Z, sumbu X, Z-nya tadi, ya, Z-nya itu ada sumbu X yang atas itu, mulai minus sampai 0 sampai plus, itu Z-nya itu yang di sini.
Sementara yang di dalam badan tabel ini, kumpulan angka banyak ini adalah angka probabilitas atau angka luas kurva. Sekali lagi, probabilitas dilihat dari luas kurva. Luas kurva normal itu setara dengan probabilitas. Kita itu 2 hari ini belajar itu cari probabilitas, nggak cari selain probabilitas. Karena judulnya distribusi probabilitas. Jadi angka yang kita cari angka probabilitas. Nah, angka probabilitas itu kalau distribusi normal itu setara dengan luas kurva. Ini namanya luas kurva. Gitu, ya. Nah, di contoh itu 1,25 itu angkanya 0,3944. 0,3944. Luas kurva itu kalau full 1. Kalau full 1. Jadi kalau di contoh itu seperti ini, ya. Ini 0. Ini 0. Terus Z-nya di sini 1,25. Ingat ini angka Z. Maka luas yang diarsir atau yang digambar itu yang biru itu luasnya adalah ini. Luasnya adalah 0,3944 atau 39,44% dari luas total kurva. Seperti ini. Luas, jadi yang dibicarakan di dalamnya itu semuanya luasan. Paling mentok berapa, Bu? 50%. Karena satu sisi 50%. Jadi kan kurva total 100% atau satu sisi 50%, satu sisi 50%. Satu sisi separuh, satu sisi separuh. Jadi ini totalnya luasnya hanya 50%. Atau separuh atau 0,5. Itu dulu cara baca kurva. Ya. Kita cek dulu cara baca kurva. Misal saya punya kurva luasannya seperti ini. Ini Z-nya minus ya. Ini plus. Misal di sini minus 2,42. Berapa luas kurvanya? Gimana caranya? Minus 2,42. Kurvanya kalau saya gambar yang diarsir ini. Berapa luas kurva yang diarsir? Berapa luasnya? Kita lihat di sini 2,42. Ini 2,4. Terus narik ke sini 2. Nah ini 0,4922. Bu, ini kan plus, itu kan minus. Simetris. Memang nggak ada di sini minus. Setnya. Tapi kan simetris, kayak jendela ya, kiri kanan luas sama. Saya bolak-balik sama. Oke, jadi luasnya itu sama dengan kalau saya melihat di sini 2,42. Ini dan ini sama, karena simetris. Seperti itu, bisa ya? Nah, coba kalau misalkan saya mau cari luas ini. Sementara Z-nya 1,34 minus. Tapi yang saya minta luas kurva yang diarsir yang sisi ini, bukan yang di sini. Kalau tadi kan yang di sini ya, antara minus ke 0. Ini 0. Tapi ini saya mau yang di sini. Gimana caranya? Bukan yang di sini. 0,5. Yes, ini dicari dulu. Yang tidak terarsir ini Anda harus cari dulu. Lihat dulu berapa itu? 0,409. Nah, 1,3 berapa ya? 4.
1,3 geser ke sini 4 ini berapa? 0,4099 ya. Berarti nah cari sini aja 0,4099. Yang tidak diarsir adalah 0,4099. Tidak diarsir. Tapi saya kan minta yang di sini. Berarti luas ini diperoleh dengan separuh dikurangi 0,4099. Seperti itu. Karena satu sisi ini separuh. Ini separuh. Jadi saya bisanya lihat hanya yang di sini. Kenapa nggak bisa langsung di sini, Bu? Nggak bisa. Tabel kita itu selalu antara 0 ke kanan. Nggak bisa lagi. Tabel kita itu hanya bisa 0 ke kanan. Jadi 0 ke kanannya berarti kan di sini nih. Di sini. Ini 0,4099. Karena simetris saya bisa taruh di kiri. Tapi karena yang diminta yang diarsir sisi kirinya lagi, berarti separuh dikurangi luasan yang kita lihat di tabel. Begitu ya? Bisa ya? Kalau kurvanya seperti ini, nah, seperti ini. Gimana caranya? Ditambah. Anda harus cari dulu yang di sini berapa, yang di sini berapa. Berarti 0,86 dicari dulu di sini 0,86. 0,86 itu luas yang pertama. Luas yang kedua 1,93. 1,93. Terus dijumlah. Akan beragam nanti bentuk-bentuk yang harus Anda cari luasannya. Bisa diikuti sampai sini. Baca tabelnya saja. Bisa ya? Silahkan digambar dulu kurvanya, arsir dulu luas yang harus dicari yang mana, baru ada lihat tabel. Seperti itu. Jadi harus dapat dulu kurva seperti itu. Ini maunya yang mana sih? Probabilitas yang ditanyakan itu seluas arsiran yang mana sih? Anda bikin sendiri arsirannya. Setelah ketemu arsirannya, Anda harus cari cara untuk mendapatkan luasan kurva. Nah, luasan kurva adalah probabilitas. Bisa ya? Seperti itu cara menggunakannya. Oke. Nah, sekarang kita coba soal nomor 1. Rata-rata berat 500 mahasiswa adalah 55 kg. Oke. Dan simpangan baku atau standar deviasinya 3,4 kg. Berapakah banyaknya mahasiswa yang mempunyai berat kurang dari 53 kg? Distribusi normal ya, karena kan hasil pengukuran mengukur berat badan. Sudah diketahui rata-ratanya dan sudah diketahui simpangan bakunya, sehingga kita bisa pakai tabel Z. Tabel Z tadi Z sama dengan X mu bagi simpangan baku. Seperti ini ya. Oke.
Berarti tulis dulu yang diketahui, ya. Rata-ratanya 55. Simpangan bakunya 3,4. Terus M-nya 500. Terus pertanyaannya probabilitas X kurang dari 53. Angka X yang di situ 53 kilogram. Ada satuannya kilogram. Gak bisa dibaca di tabel Z. Tabel Z itu gak mau baca satuan, gak mau kilogram, derajat, sentimeter, liter, gak mau. Walaupun percobaan kita selalu dalam banyak satuan macam-macam. Kadang volume, mililiter, tinggi badan, gitu kan? Semua ada satuan, tapi tabel Z nggak mau satuan-satuan tadi. Sehingga yang 53 kg yang ada satuan, X-nya kita ubah menjadi Z. Ini X diubah menjadi Z. Ini 53 diubah menjadi, tadi rumusnya X min mu dibagi sigma. Berarti Z-nya berapa? P Z 53 minus 55 dibagi simpangan baku 3,5. Nah, berarti sekarang Z-nya berapa? Dia nggak mau pakai kilogram. Berapa Z-nya? Minus 0,59. Ya? Oke. Probabilitas Z kurang dari minus 0,59. Saya gambar di sini. Ini 0. Z kan? Minus, berarti sisi sini. Minus 0,59. Ini mintanya kurang dari. Berarti yang saya arsir di sini. Sudah, sama seperti ini tadi. Sama seperti ini. Cara menghitungnya, cara mencarinya. Sisi kiri. Sudah, berarti ini minus 0,59. Ya, saya buka tabel Z tadi. 0,59. Berapa 0,2224. 0,2224. Oke. Yang di sini adalah 0,2224 ya. Tapi yang ditanya adalah arsiran yang sisi kiri. Berarti yang di sini adalah 0,5 minus 0,224. Berapa itu? 3 berapa? 224 juga. Berapa? 0,5 27. 0,27. Oke, 76. Seperti ini. Oh, 7-nya 2. Seperti ini. 0,5 dikurangi 0,2224. Jawabannya 0,2776. Jadi pertanyaan utama dalam soal kita tadi, berapa sih peluangnya saya mendapatkan mahasiswa
mahasiswa yang beratnya kurang dari berapa banyaknya, kalau ini adalah peluang. Pertanyaannya, berapa banyaknya mahasiswa yang mempunyai berat kurang dari 53 kg? Saya sudah dapatkan peluangnya dulu. Peluangnya nanti sebesar 0,2776. Kalau tanya berapa banyak, maka N sama dengan jumlahnya 500 dikalikan peluangnya atau dikalikan luasannya. Kalau secara total 500 itu 1, ya kan? Berarti ini berapa? 500 kali 0,2776 138,8. Kalau dibulatkan ya sekitar 139 mahasiswa. Sekitar, karena semua dalam bentuk peluang. Ya. Jadi kalau ditanya berapa banyak? Ya sekitar 139 mahasiswa. Nanti beratnya kurang dari 53 kg. Dari 500 mahasiswa itu. Karena dalam 500 itu ada sekitar 27,76% itu beratnya di bawah 53. Seperti itu. Ya, jadi prosentase dihitung dulu, baru prosentase keluasan itu Anda kalikan berapa banyak populasinya atau berapa banyak jumlah pengamatannya. Itu soal yang pertama, karena pertanyaannya adalah banyaknya mahasiswa, bukan probabilitasnya. Tapi kalau probabilitasnya adalah 0,2776. Bolehkah ditulis dalam persen? Boleh. 0,2776 itu sama dengan 27,76%. Jadi boleh ditulis persen, boleh ditulis desimal. Terserah, ya. Seperti itu. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Iya, ini pasti 95, ini masih 19. Ini harus kata space 3 15 sebelum bisa closing hari 345 berarti 329. Saya itu bisa 330 maksudnya. Masih bingung, boleh bertanya. Itu nyoba 943. Dicoba yang B. Pertanyaan B. Option. Berapa banyak mahasiswa yang mempunyai berat antara 53 sampai 57? Antara 53 sampai 57. Ya, kita definisikan dulu. Ya. Supaya bisa gambar dulu. Yang terpenting bisa menggambar supaya tahu urutannya. Kan antara 53 dan 57. Berarti X-nya juga saya ubah dulu menjadi Z. Ini jadi Z. Nggak boleh X sama caranya tadi. Berarti 53 minus 55 jadi 3,4. Sama dengan cara ini. Yang ini 57 minus 55 dibagi 3,4. Makanya sama ya.
0, ya? Hari kita tetap Benar? Berapa ini? sama. Ini kan sama, toh? Berarti minus. Iya. Terus yang ini sama juga. Plus. Berarti kalau saya gambar, kalau misalkan saya mau gambar, kiri dan kanan sama. Ini 0, ini minus 0,59, ini plus 0,59. Itu kan? Berarti kan ini karena antara 53 sampai 57. Tadi juga sudah kita dapat 0,2. Sorry. Ini tadi belum dikurangi sudah. Ini nih, ya kan? Ini ya kan? Betul. Oke. Berarti ini 0,2224, benar? Yang ini juga 0,224. Berarti luasnya adalah 0,224 plus 0,224. 0,448. Jadi luasan ini setara dengan 0,448. Ini pertanyaannya, berapa banyak mahasiswanya? Berarti 500 kali 0,448. Berapa banyak mahasiswa? 60 Berapa? Berapa mahasiswa? 23. 23 berapa? 200. 500 kali 0,448. 448 berapa? 222,244. Nah, kalau Anda mau bulatkan ke bawah ya boleh. Serah. Nanti cara jawabnya berapa jumlah mahasiswa? Sekitar 222 mahasiswa. Yang beratnya antara 53 sampai 57 kilo. Seperti itu. Bisa diikuti sampai sini? Jadi kelas kayak kertas nggak dapat set ini depan. Bila nilai ujian statistika mempunyai rata-rata 74 dan deviasi standar 7,9, hitunglah nilai lulus terendah. Nilai lulus terendah. Bila mahasiswa dengan nilai 10% terendah mendapat E, 10% terendah mendapat nilai E. Ya, 10% terendah mendapat nilai E. Ini kalau digambar gimana ya? 10%, 10%. Terus saya hapus ya.
Misal seperti ini. Ini kan rendah ya. Terus 10% itu dapat E. Nilai E. Nilai 10% dari total yang ikut statistik itu dapat E. Seperti itu. Nah, berarti untuk lulus dia kan nggak boleh E. Dia boleh nggak sih lulus statistik? Boleh nggak lulus D? Harus ulang nggak? Enggak. Ulang? Enggak. Udah D aja ya nggak apa-apa. Yang penting jangan E. Kalau dulu nggak boleh. Kalau kurikulum lama, start 2 itu persyaratan mengambil meter. Kenapa boleh D? Kalau sekarang boleh. Yang nggak boleh itu kayak Pancasila, dia nggak punya unsur nasionalisme, ya harus cinta Indonesia. Nggak boleh, ya pakai yang basic lah, moral itu agama, tapi nggak boleh lah. Tapi kalau statistik nggak apa-apa. Itu saya itu nggak ngerti statistik apa-apa. Nggak ngerti statistik belum tetap sukses. Ya, nggak ngerti statistik bisa Anda jadi bos, jadi orang kaya, jadi orang berpengaruh, bisa nggak ngerti statistik apa-apa. Karena statistik itu alat. Seperti ada tukang kayu pintar menggunakan gergaji. Saya kalau nggak bisa pakai gergaji nggak apa-apa tuh. Pokoknya saya bisa punya duit beli kursi, bener nggak? Nanti yang pakai atau bikin kursinya biar tukang kayunya. Dia pintar menggunakan gergaji. Ini sama kayak gini. Statistik itu skill menggunakan alat. Nggak pintar gimana tuh? Nggak apa. Bu, saya skripsi loh bu, nggak ngerti statistik. Minta orang olah data. Apakah itu kecurangan akademik? Tidak. Malah dosen tuh kalau meneliti, dosen yang meneliti, terus bikin proposal ke menteri. Pak Menteri, saya mau meneliti Pak. Nanti yang olah data, nanti tim pengolah data ya Pak, minta duit dong Pak. Saya kan mau bayar yang olah data. Saya kasih sama menteri. Nih, tak kasih duit. Kamu bayar orang untuk olah data. Saya nggak bisa ngolah datanya, nggak apa-apa. Bu, saya skripsi nggak bisa ngolah data, boleh nggak Bu saya minta apa jasa pengolah data? Silakan. Tapi setelah diolah, Anda harus bisa membacanya. Karena Anda kuliah di sini mau dicetak jadi sarjana, itu harus pintar mengambil keputusan. Tapi informasi, data, semua yang nyari, yang ngolah, yang apa, boleh orang lain. Jadi nanti Anda jadi bos, staf Anda yang mengumpulkan data, staf Anda yang mengolah data, terus di meja Anda tinggal ada laporan. Nah, Anda kan bosnya nih, manajernya, direkturnya. Laporan itu Anda harus bisa membacanya. Laporannya dibaca, terus Anda yang mengambil keputusan. Oke, kalau datanya kayak gini, informasinya kayak gini, berarti aku harus menggunakan strategi ini. Itu, ya. Jadi statistik dia juga nggak apa-apa, gitu ya. Tapi kalau dulu nggak boleh. Dulu itu harus minim apa ya? C ya. Salah ya. Tapi jangan E. Kalau E nggak boleh, mata kuliah apa pun nggak boleh E. Gitu ya. Nah, kita balik sekarang ke soal. Berarti kalau 10% dari yang ikut statistik itu dapat nilai E, berarti supaya lulus dengan nilai terendah, berarti kan di atas batas ini kan, benar nggak? Anda ada 10% di situ, berarti Anda jangan masuk yang kelompok ini supaya lulus. Kalau Anda masuk kelompok ini nggak lulus. Nah, terus yang ditanyakan kan di sini kalau ini 10%, ini Z-nya berapa sih? Karena tabel normal hanya bisa ngomong Z, nggak bisa ngomong nilai.
nilai 70 nggak ngerti ya, nilai 100 apalagi nilai A, B, C nggak ngerti. Tabel Z itu ngertinya bukan nilai Z. Oke, Z tadi adalah X dikurangi rata-rata bagi 4,4. Benar? Kita balik nih sekarang. Kalau soal ini tadi diketahui X-nya, disuruh cari luasannya. Soal yang kedua adalah diketahui luasnya, disuruh cari X-nya. Saya ulangi. Soal pertama diketahui X-nya 53 kg, disuruh mencari luasnya. Soal kedua diketahui luasnya, disuruh mencari X-nya. X adalah nilai ujian. Dibalik. Bisa paham soal 1 dan 2? Bisa ya? Kita coba. Kalau di sini 10%, di sini berapa persen? Separuh ini 40. Caranya gitu. Oh, ini sudah 10. Kalau ini separuh, ini pasti 40%. Atau saya tulis 0,4. Terus saya buka. Kalau tadi di soal pertama saya melihat dulu Z-nya, baru ketemu luasnya. Sekarang dibalik. Saya tahu luasnya, mencari Z-nya. Maka silahkan cari kumpulan angka di sini yang dekat dengan angka 0,4. Nah, saya lihat yang di sini, ini kumpulan macam-macam ini. Silahkan cari angka yang paling dekat, nggak persis nggak apa-apa, yang dekat dengan 0,4. Oke, ditemukan dulu aja berapa? Ini nggak tahu saya yang mana, yang paling dekat dengan 0,4. Yang mana? Angka di sini dulu, berapa dulu? 0,3997. Ini? Oke, ini paling dekat. Kita sudah nemu angka paling dekat yaitu 0,3997. Kita tarik ke samping. 1,2. Atasnya 8. Oke? Jadi saya sudah dapat 1,28. Itu Z-nya. 1,28. Sudah ya? Ketemu ya? Itu adalah angka Z terdekat. Setelah itu kita balik ke soal. Tadi Z-nya itu di sisi kiri. Jadi saya harus ngasih minus. Karena sisi kiri. Bukan apa kiri. Ini terendah. Ini tuh rendah, tambah gede, tambah gede, tambah gede. Gitu ya. Jadi Z-nya harus dikasih minus. Baru saya masukkan ke sini. Minus 1,28 sama dengan X mau saya cari. Rata-ratanya berapa dari soal? 74. Simpangan waktunya berapa di soal? 7,9. Silahkan cari X-nya berapa. Gimana caranya? Berarti gimana nih? Ini minus 1,28 kali 7,9 ya, sama dengan X minus 74. Ini kan? Ya. Dan tarik ke atas. Kalau sudah ini berapa? 1,28 kali 7,9 berapa? Minus berapa? 1,28 kali 7,9. Minus 1,2 sama dengan X minus 74. Gitu kan? 74 nya kalau saya pindah jadi apa? Plus. Berarti 74 minus 10,112 sama dengan X. Nah, X berapa saja? 63,8.
sudah E, nggak lulus. Dalam soal ini loh ya, bukan waktu kita nanti. Kan ini cuma soal supaya Anda pinter membaca tabelse, supaya Anda pinter menyelesaikan soal. Bukan kita, kalau kita sudah, kalau Ubaya itu sudah punya rumus rentang nilai. E di bawah berapa? Berapa? E berapa? 54. E itu berapa? 40 E. Yang bawah. Di bawah 40. Di bawah 40. Berarti 41 lulus. Ya. D dia. 41 D. Oh ya, wes. Pokoknya nanti nilainya jangan sampai 40 ya, Anda. Pokoknya harus lulus. Nggak peduli, seneng nggak seneng statistik itu masalah Anda, tapi Anda harus lulus. Ya, orang nggak bisa dipaksa. Saya memang nggak seneng itu tabung, ya nggak apa-apa, paksa. Cuma masalahnya statistik harus lulus, gitu aja. Jadi mikirnya itu simple. Pokoknya ikut mata kuliah statistik ini di semester ini nggak ngerti gimana caranya, pokoknya lulus. Nilainya cuma 45 Bu, ya, tapi 45 itu terakhir loh ya, jangan 45 itu UTS. Ya, UAS-nya belum. UTS-nya porsinya cuma 40% ya. Nanti UAS-nya harus lebih dari itu supaya nilainya ya palingnya D. Tapi kalau D-nya kebanyakan juga nggak boleh. Maksudnya Ya. 3. D-nya paling banyak berapa? 3. Paling banyak berapa? 3. 3 itu kan hanya mata kuliah jurusan dan konsentrasi. Anda boleh kok lulus dengan D-nya 8. Nggak apa-apa. Boleh nggak Bu saya di wisuda nilai D saya dalam transkrip 8? Boleh. Tapi yang tidak boleh 3 dari 8 tadi itu adalah maksimal dari mata kuliah jurusan dan konsentrasi. Statistik bukan mata kuliah jurusan. Statistik mata kuliah fakultas. Statistik ini mata kuliah wajib untuk semua mahasiswa di fakultas ekonomi ya, BE. Jadi statistik itu di bawah fakultas. Mata kuliah wajib semua jurusan. Jadi boleh-boleh aja. Bu, saya mata kuliah yang semester 1 apa sih? Semester 1 mata kuliahnya apa? LD, MPD, Iya gitu. Bu, itu saya D3 boleh wes serang suka-sukamu. Kalau kamu mau menghiasi transkripmu dengan nilai D, ya nggak apa-apa. Bisa lulus Bu, boleh. Yang tidak boleh mata kuliah wajib jurusan ditambah konsentrasi itu maksimal terserah mau jurusan apa. Anda konsentrasi apa? Itu totalnya nggak boleh lebih dari 3. Gitu. Tapi kalau 5 mata kuliah wajib semua jurusan, 2 mata kuliah jurusan lulus. Masih ada. Gitu ya, jadi melihat persyaratannya dibaca kalimatnya dengan lengkap. Gitu ya. Saya semester 1 itu belum semangat kuliah Bu, nilainya banyak D. Tapi semester berikutnya A, lulus kok. Nggak apa-apa. Jadi silakan dong kalau transkripnya dihiasi dengan D kan itu ya yang Anda bawa seharusnya transkrip itu. Makanya beberapa temanku nggak mau, jadi dibilang, Bu, bikin transkrip itu jelek aja dibilang orang kok D atas diulang. Tapi sebetulnya boleh. Ya, seperti itu ya. Oke, yang soal kedua, nilai B tertinggi. Jadi hitung nilai B tertinggi. Nilai B tertinggi bila probabilitas mahasiswa dengan nilai 5% tertinggi
mendapat A. Nah, ini keterangannya karena nggak ada AB, ya asumsinya habis A terus B. Gitu aja. Ya, karena nggak ada keterangan AB. Kan tergantung soal ya. Nah, nggak harus persis seperti di tempat peta. Ini memang nggak ada AB. Berarti 5% tertinggi dapat A. Berarti di sini nih, ini 5% dapat A. Oke, pertanyaannya nilai B tertinggi. Ya ini B, berarti dari habis A ini B. Karena di soal nggak ada AB, jadi kita sesuaiin aja dengan soal. Dengan cara yang sama, berarti kayak tadi cari Z. Kayak tadi persis. Oke, berarti kalau ini 5% itu berapa? 45%. Silahkan cari di tabel 0,45. Paling dekat dengan 0,45. Dan cari dulu berapa? 1,4 ini yang mana ya? Ada di 1,64. 1,64. Oh 1,6. Nih ya. Ini 0,4495. Ya, 0,4495. Oke, 1,64. Gitu ya. Kalau Anda, Bu, saya mau sangat detail, Bu, saya mau interpolasi, tapi kayak ya kan nanti sifatnya probabilitas. Oke, Z sama dengan X min mu dibagi sigma. Z-nya positif karena sisi kanan. Oke, 1,64. Ini X yang mau dicari. Ini 74 ya. Oke, ini 7,9. Berarti 1,64 dikali 7,9 sama dengan X min 74. Berarti saya balik aja ya X di sini ya. X adalah 74 ditambah berapa ini? 1,64 kali 7,9 berapa ya? 12,96. Oh, 56. Dah, silakan. Berarti totalnya berapa nilainya? Berapa ini? 86,56. Udah, itu nilai B tertinggi. Nilai B tertingginya adalah 86,56. Kalau saya bisa 87, ya, kira-kira seperti itu soalnya. Nah, Anda kerjakan 2-3 soal udah pinter loh ini. Tapi soalnya harus beragam supaya nanti terbiasa. Ini ada banyak latihan soal yang akan dikerjakan sendiri. Ini nggak usah. Nah, ini ada latihan soal dikerjakan sendiri, kerjakan sendiri. Atau pakai latihan soalnya asisten. Nggak apa-apa. Semakin banyak soal dikerjakan, semakin bervariasi soalnya, semakin terakhir. Karena minggu depan sudah materi baru. Distribusi sampling. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung? Oh, 12, oh 9. Nanti di depannya ada 9. Oke, 956. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Cukup ya, latihan soal sendiri kita lanjut minggu depan.
depan materinya distribusi sampling. Oke, nanti minggu depan yang masuk Pak Bobi. Tanya lagi. Ya. Oke, selamat pagi. Kaprodi. Iya, absen.